Oke, beberapa waktu lalu sempat ramai soal sosial media di-handle satu orang. Aku melihat beberapa job description dari sebuah role atau pekerjaan sosial media, entah itu sosial media spesialis atau yang paling ramai itu content creator. Nah, ini menarik nih. Kenapa? Karena banyak yang masih mengira bahwa sosial media itu hanya posting-posting doang gitu kan. Doang ya, posting-posting doang, atau mungkin nggak ada sebuah proses untuk membuat hal tersebut. Makanya jangan heran gitu, banyak yang meremehkan. Atau mungkin nggak meremehkan, tapi dia itu sekalian merangkap ke yang lainnya. Itu yang paling ngakak, itu ada dia sebagai ya admin juga, sebagai desainer juga, copywriter, bahkan ada email marketing, bahkan jadi supir. Aku nggak tahu itu kenapa kok bisa kepikiran. Apakah itu sebenarnya hanya memes aja, atau memang sebenarnya ada actual seperti itu gitu, job description seperti itu. Kalau ada yang seperti itu menurut aku agak berlebihan sih. Atau mungkin dari segi loadnya nih, mereka kira itu hanya membuat tulisan lah, bikin tulisan aja, sehingga ketika diberikan pekerjaan, load ya, beban kerjanya itu banyak gitu. Sehari harus bikin 6 gitu kan, 6 konten. Itu satu orang loh, 6 konten jadi ya, the whole process dari planning, terus ada copywriting, tag video, atau mungkin desain, itu semuanya dikerjakan satu orang, dan satu orang ini dalam sehari harus membuat 6 konten. Itu menurut aku, kalau bisa sih bisa, tapi apakah efektif? Tentu tidak ya, karena itu benar-benar load yang sangat banyak loh, tiap hari bikin 6 gitu. Dan itu pun aku nggak tahu apakah di weekendnya dia membuat juga. Kalau di weekendnya bikin juga sih, menurut aku itu agak berlebihan ya. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Masalah dari semua ini. Akar masalah sebenarnya apa sih? Nah, industri sosial media sendiri menurut aku ya, itu baru rame sekarang-sekarang ini. Kalau dulu itu sudah ada, cuman tidak seramai sekarang. Apalagi kalau dulu itu mungkin ya konteksnya ya mungkin di Instagram atau mungkin Facebook. Tapi sekarang ranah itu lebih luas. Bisa ke YouTube, bisa ke TikTok. TikTok pun discovery-nya juga lebih banyak gitu. Lebih mau ke live-nya kah? Mau lebih ke short videonya pun macam-macam kan. Ada bentuk drama, ada yang bentuk face to face seperti ini, melibatkan 2 orang, 3 orang, itu benar-benar macam-macam. Dan makanya banyak juga sekarang yang istilahnya latah gitu untuk ikut-ikutan dari industri sosial media ini. Wah, di brand atau bisnis lain itu sebelah tuh ada tim sosial medianya, hiring juga gitu kan. Atau wah ini juga nih, hiring juga. Tapi nggak tahu itu sebenarnya yang di hiring itu posisi apa gitu kan. Sosial media spesialis. Oh, sosial media spesialis pokoknya semuanya lah untuk sosial media. Ya sebenarnya bisa, tapi apa ya, nggak bisa dikerjakan sendiri gitu loh. Mungkin gini, aku tahu maksudnya nih. Misalkan dalam sosial media itu boleh meng-hire sosial media spesialis, tapi mungkin jangan satu orang, mungkin 2 atau 3 lah. Makanya aku rekomen itu minimal 2 untuk sosial media spesialis. Jangan satu untuk semuanya. Ini sebenarnya untuk sosmed spesialis ataupun konten kreator itu ya. Jadi jangan sampai mereka terbebani, apalagi dengan dipasangnya tujuan yang nggak masuk akal gitu kan. Terus objektif selangit, ekspektasi yang berlebihan gitu, itu tentu tidak masuk akal. Oke, sekarang misalkan kamu sudah sadar gitu ya, betapa pentingnya tim untuk membuat sosial, bukan membuat sih, lebih tepatnya menghandle sosial media. Nah, lalu apa dan siapa saja yang harus direkrut? Oke, aku akan beritahu dulu bagaimana proses ke proses untuk sosial media dalam hal pengelolaannya. Ya, mulai dari, ini mungkin detailnya bisa kita bahas di satu video tersendiri kali ya. Tapi mungkin aku akan jelaskan secara sekilas dulu ya. Yang pertama adalah briefing. Briefing ini ya briefing dari stakeholder, entah itu owner, entah itu manager, itu akan memberikan arahan gitu kan ya. Termasuk mungkin brandnya seperti apa yang ingin disampaikan, pembawaannya, dan lain sebagainya. Itu dari stakeholder ya, melakukan briefing. Stakeholder ini ngasih tahu ke siapa? Tentunya ngasih tahu ke tim sosial medianya. Ya, mereka memberikan briefing. Nah, lalu lanjut ke strategi dan perencanaan. Mungkin untuk nextnya kita akan bahas khusus bedanya strategi dan perencanaan sosial media. Karena banyak yang masih mencampur aduk. Ya, tapi untuk di video ini kita anggap jadi satu aja lah ya, strategi dan perencanaan. Ya, kira-kira mau seperti apa gitu ya, strategi dari sosial medianya, ngapain gitu kan, terus bikin apa aja, topiknya apa, dan mau bikin kapan saja, intensitasnya 2 kali sehari kah, 2 hari sekali, sehari sekali, atau kapan ya. Dan tentunya dilanjut ke copywriting. Copywriting ini bisa macam-macam ya bentuknya, bisa caption, bisa teks yang ada di visual, short video, atau termasuk script ya. Ini juga biasanya digabungkan dengan copywriting.
Nah, lalu lanjut ke visual. Visual ini kita bagi dua ya. Bisa desain, ya kalau desain berarti dia tinggal ngedit aja. Nah, kalau misalkan video, ini mungkin cukup effort ya, karena harus take kontennya ya. Take, ya entah bisa kamera, atau bisa HP, atau smartphone sekarang udah canggih juga. Jadi bisa langsung take aja. Dan setelah take itu pun ada editing. Walaupun sebenarnya untuk short video itu, terutama untuk TikTok ya, sebenarnya nggak harus editing yang gimana-gimana banget gitu. Yang penting sesuai dengan brand kamu. Lalu lanjut upload dan juga tentunya berinteraksi dengan audiens. Audiens ini ya bisa followers atau mungkin non-followers. Dia belum follow tapi udah komen-komen. Apalagi TikTok kan bisa kayak gitu kan. TikTok itu video yang kita dapat itu bahkan bukan dari akun yang kita follow. Makanya bisa aja berinteraksinya lebih aktif tuh. Setelah itu berjalan 7 hari atau mungkin 2 minggu atau mungkin sebulan, 3 bulan, atau 6 bulan, atau bahkan 1 tahun, itu akan dilakukan monitoring dan juga analytics ya. Jadi dianalisis seperti apa nih performa konten yang bagus, kemarin seperti apa, apakah mencapai objektif atau enggak, ini sebenarnya efektif untuk interaksi atau enggak gitu kan. Mana konten yang weak ya, atau istilahnya flop ya, atau mungkin konten yang lagi naik daun banget nih di konten yang sudah kita buat. Nah itu dianalisis ya. Dan mungkin termasuk sosial media listening. Oh ternyata nih ada request nih, ini bisa kita pertimbangkan untuk membuat konten atau topik di selanjutnya. Baru lalu biasanya balik lagi ke tahap strategi atau perencanaan juga ya. Jadi dirancang ulang strateginya, apakah memang harus merancang strategi dulu gitu ya. Karena mungkin memang salah total gitu ya strateginya. Baru nanti kalau ternyata strateginya udah bagus, tinggal perencanaannya aja yang mungkin terlalu jarang atau terlalu sering, atau topiknya ganti, itu tinggal diubah lagi. Baru nanti cycle-nya itu akan berputar lagi. Pertanyaannya, dari setiap prosesnya itu kalau mau satu-satu itu bisa sebenarnya ya. Mulai dari strategi, berarti social media strategis. Lalu ada perencanaan, itu biasanya content planner. Lalu ada copywriting, jelas ya. Mungkin kamu sempat familiar yaitu copywriter. Kalau desain, jelas ya, desainer. Take video, bisa fotografer atau videographer ya. Ya tergantung sih tag-nya itu tag video atau tag sekalian ininya, foto gambarnya. Lalu untuk editing video bisa juga short video specialist atau video editor. Nah lanjut ke upload, itu social media officer atau mungkin ada juga yang social media admin. Untuk berinteraksi biasanya bisa content creator, bisa sosmed specialist, atau bisa juga social media admin dan social media officer tadi. Lanjut ke analytics, ini bisa dilakukan sama social media analyst. Dan biasanya itu bekerja sama dengan social media strategist. Nah, dari situ kan itu sekitar ada 5 atau 7 orang gitu. Mungkin terlalu banyak, wah satu-satu bikin nih, terlalu banyak orangnya. Oke, bisa dikompres. Misalkan sosmed spesialis sekalian videographer, boleh gitu ya. Digabung-gabung aja, sesuai kondisi. Karena bisa jadi orang yang kamu rekrut itu dia sosmed spesialis, tapi dia jago juga dalam video editing. Ya udah, sekalian. Atau mungkin dia jago dalam copywriting dan perencanaannya. Ya udah, yang penting jangan satu orang gitu. Boleh, mereka merangkap boleh. Sangat wajar karena gimana ya? Ya aku tahu gitu, aku paham akan keterbatasan budget, tapi jangan dikompres hanya satu orang juga gitu. Ya paling nggak 2 atau 3 deh gitu ya. Itu 2-3 itu angka yang ya boleh lah gitu ya. Kalau mau bagus ya 3 atau 4 itu. Cuman kalau dirasa terlalu berat minimal 2 ya. Biasanya sih bisa sosmed spesialis, terus mungkin sama siapa misalkan desainer atau sama editor. Itu tergantung dari kebutuhan brand kamu atau bisnis kamu. Dan ini harus disclaimer juga, pekerjaan seperti itu menurut aku harus full time ya. Karena apalagi yang handle sendirian terus cuman part time, jadi agak sulit gitu. Mending sekalian aja full time gitu kan, ya itu 2 orang tadi minimal ya. Entah itu, kalau aku sih, kalau saran aku ya, ketika hanya 2 orang, satunya nih mungkin saran aku sosmed spesialis, saran aku yang satunya lagi itu ya bebas siapa, tergantung kebutuhan. Kalau lebih ternyata si sosmed spesialis ini bolong ya, dalam tanda kutip bolong di copywriter, boleh copywriter. Atau dia bolongnya di mana? Intinya itu untuk melengkapi gitu, sekaligus membantu pekerjaan dia supaya loadnya nggak terlalu berat, sehingga nanti hasilnya akan lebih optimal. Ya semoga ini pandangan mengenai sosial media hanya dihandle oleh satu orang ini bisa segera
tergeser ya untuk mindsetnya, karena ya mungkin aku juga mewajarkan karena boomingnya baru-baru sekarang dan secara pikiran, secara mindset ini belum mature gitu. Makanya perlu ada suatu tahap ya, secara waktu, secara timeline nanti akan sadar sendiri, oh ternyata nggak bisa ya hanya satu orang gitu, kurang efektif. Mungkin mereka harus mengalami dulu sendiri kayak nih kalau satu orang nggak bisa gitu, dari capability susah gitu. Mau kecuali mungkin dari segi gaji bisa misalkan ya ini bukan standar sih, tapi misalkan dinaik 10 kali lipat atau mungkin 5 kali lipat. Mungkin sekali lagi ini masih mungkin ya bisa dipertimbangkan gitu. Tapi kalau gaji ya pas-pasan dan itu pun harus menghandle banyak banget, tentu akan dari strategi, planning, copywriting, semuanya itu dia gitu. Itu tentu nggak make sense gitu ya, apalagi dengan objektif-objektif yang di atas langit gitu ya. Jadi wah susah banget gitu kan ya. Mungkin itu aja, semoga bisa membuka mata. Dan kalau kamu punya business owner atau temen ya yang business owner juga, atau mungkin ya atasan atau lead ya, pemimpin dari sebuah divisi atau tim yang tentunya bertanggung jawab atau related dengan sosial media, silahkan sebarkan video ini ke mereka. Hopefully mereka bisa mengerti juga dan kamu bisa memajukan industri sosial media dengan hal ini. Terima kasih, sampai jumpa di video-video Nakama Creative Lab selanjutnya.